Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan kakak Katrisa Febrianti. Di sini kakak ingin menyampaikan materi tentang peran Indonesia di tingkat Asia Tenggara dan peran politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi. Yang pertama ada pengertian kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan suatu wilayah yang sedang berkembang baik dalam segi politik dan ekonomi. Perkembangan signifikan Asia Tenggara pada masa selanjutnya adalah terletak pada masyarakatnya dengan tingkat hubungan antara negara yang semakin erat dengan terbentuknya suatu organisasi regional. ASEAN yang memiliki peran penting dalam memajukan Asia Tenggara dalam kancah internasional. Melalui kerjasama ini, peran masyarakat dalam membangun adanya komunikasi melalui pertukaran informasi dan budaya dapat ditingkatkan, terutama dalam tercapainya hubungan yang damai. Sementara dari bidang perdagangan dan perekonomian, tercapainya komunitas ekonomi ASEAN yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Asia Tenggara secara menyeluruh melalui migrasi tenaga kerja, aliran investasi dan distribusi barang dan jasa serta transportasi. Contoh peran Indonesia dalam lingkungan Asia Tenggara. Yang pertama sebagai salah satu pendiri ASEAN, yang kedua sebagai salah satu pemimpin ASEAN, yang ketiga sebagai tuan rumah KTT ASEAN, yang keempat mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara, dan yang kelima ikut serta dalam menyelesaikan masalah Kamboja. Menjelaskan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Menurut Muhammad Hatta, politik luar negeri merupakan suatu refleksi dari kondisi dalam negeri pada saat yang sama serta dipengaruhi oleh perubahan dinamis lingkungan regional dan internasional. Landasan operasional politik luar negeri Indonesia adalah prinsip bebas aktif. Menurut Hatta, arti dari politik bebas yaitu Indonesia berada di posisi yang tidak memiliki blok manapun, yakni memiliki jalan sendiri untuk mengatasi persoalan internasional. Sedangkan kata aktif sendiri berarti upaya untuk bekerja dengan lebih giat untuk menjaga perdamaian serta meredakan ketegangan antara kedua blok. Prinsip bebas aktif juga merupakan sumber dari politik luar negeri yang dijalankan oleh Indonesia, di mana para pemimpin Indonesia menerapkannya setelah disesuaikan dengan situasi sistem internasional yang ada. Selanjutnya, prinsip bebas aktif sebagai kebijakan luar negeri telah diadopsi sejak awal kemerdekaan. Prinsip ini juga seringkali dijadikan sebagai acuan dalam mengukur kebijakan luar negeri Indonesia. Selanjutnya, contoh peranan politik luar negeri Indonesia dalam peraturan internasional. Yang pertama, Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, peranan Indonesia dalam ASEAN. Yang ketiga, peran serta Indonesia sebagai salah satu negara pendiri gerakan non-blok. Yang keempat, peran serta Indonesia dalam organisasi internasional APEC. Yang kelima, pengiriman pasukan perdamaian ke negara-negara yang sedang konflik dan sebagai anggota PBB. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.